Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian Kitab Tauhid dan kita masuk pada bab qaulullahi azza wa jal, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti dirimu dengan semua kawan-kawannya dari kalangan orang-orang musyrik. Oleh karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman kepada Allah azza wa jalla. Bab ini tentang amalan-amalan hati, karena sebelumnya juga kita sudah menjelaskan bahwa pengarang setelah menjelaskan berbagai macam kesyirikan, kemudian memulai menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan hati. Salah satunya al-hub, cinta, dan sekarang masuk pada amalan hati yang kedua, al-khawfu, perasaan takut. Sebelum kita jelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, sedikit kita berikan gambaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa ibadah hati itu harus terdiri dari 3 perkara, dan ini wajib pada setiap ibadah yang kita lakukan, sebab satu saja hilang akan mempengaruhi ibadah kita. Apa itu? Yang pertama al-hubbu, perasaan cinta. Kemudian yang kedua al-khawfu, perasaan takut. Kemudian yang ketiga ar-raja'u, perasaan harap. 3 perkara ini harus terkumpul dalam satu waktu pada setiap ibadah kita, baik ibadah badan atau ibadah harta. Karena yang menentukan ibadah badan dan harta itu adalah ibadah hati. Kalau ibadah hati ini baik, maka ibadah badan dan harta dianggap baik. Tapi kalau ibadah hati ini buruk, maka seluruh ibadah badan dan seluruh ibadah harta pun menjadi buruk. Dan itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ingatlah pada jasad kita semua ini ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging ini baik, maka akan mengakibatkan seluruh badannya baik. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka akan mengakibatkan kerusakan seluruh badannya. Itulah hati, kata Rasul.
Jadi hati itu menentukan seluruh anggota badan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindikun, wa man abadahu bil khawfi wahdahu fahuwa haruriyun, wa man abadahu bir raja'i wahdahu fahuwa murji'un, wa man abadahu bil hubbi wal khawfi war raja'i fahuwa mu'minun muwahhidun. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah menukilkan perkataan salaf. Beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah dengan perasaan cinta saja, maka dia akan menjadi zindik, munafik. Dan barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah dengan menanamkan perasaan takut saja, maka dia akan menjadi khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengharap saja, maka dia akan menjadi murji'ah. Tapi barang siapa yang menyembah Allah dengan cinta, takut dan harap, itulah seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat banyak ada orang-orang itu yang mencukupkan beribadah kepada Allah itu dengan menanamkan perasaan cinta saja. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita mengharap. Kalau memang ini yang diperlukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika beribadah itu cukup cinta saja, maka tidak ada manusia yang masuk ke dalam neraka, ikhwan. Pasti semua manusia masuk surga. Lalu apa gunanya Allah menciptakan neraka kalau begitu? Karena semua agama itu mencintai Allah. Orang-orang Yahudi, mereka mengklaim mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Apa kata Allah? Nahnu abna'ullahi wa ahibbah. Kami bangsa Yahudi adalah putra-putra Allah dan manusia-manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang Yahudi juga beribadah kepada Allah dengan perasaan cinta. Tetapi kecintaan mereka palsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul falima yu'adzibuhullah. Falima yu'adzibukum bidzunubikum." Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau memang kalian anak-anak Allah, orang-orang yang dicintai Allah, lalu kenapa Allah mengazab kalian dengan dosa-dosa kalian? Lihat Ashabus Sabti yang dihapus badan dan muka mereka menjadi kera-kera dan babi. Lihat orang-orang yang meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam agar melihat Allah, tiba-tiba dikirim halilintar dan membunuh mereka semuanya. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang kalian putra-putra Allah, manusia-manusia yang dicintai Allah, kenapa Allah mengadab kalian? Berarti cinta kalian tidak benar. Kalau cinta kalian benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian tidak mungkin menghina Allah dengan mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kami yang kaya, katanya. Tetapi garis besarnya orang-orang Yahudi mengklaim mencintai Allah, walaupun cinta mereka palsu. Bahkan kalau kita lihat orang-orang Nasrani, mereka mengklaim bahwa agama yang dibawa Isa itu adalah dinul hub, agama yang penuh dengan cinta, dengan kasih. Makanya orang Nasrani selalu kan seperti itu, mengklaim agama yang dibawa oleh Isa itu adalah agama yang penuh dengan kasih. Artinya orang-orang Nasrani juga mencintai Allah, cuman kecintaan mereka hanya di lisan saja, karena mereka juga mencela Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Bahkan mereka mengatakan
Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan Isa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi garis besarnya mereka mencintai Allah kan, menurut pengklaman mereka. Ataupun orang-orang musyrik, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bab sebelumnya yang kita kaji, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya satu waktu mereka mencintai Allah, di lain waktu mencintai tandingan-tandingannya. Tapi kan intinya mereka mencintai Allah. Artinya baik Yahudinya, baik Nasraninya, baik musyriknya, semua mencintai Allah. Tapi kenapa orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik Allah masukkan ke dalam jahannam? Kata Nabi SAW, tidaklah Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman denganku, kecuali mereka akan menjadi penduduk jahannam. Dari sini kita tahu bahwa ibadah dengan cinta saja tidak cukup, gitu maksudnya. Karena semua manusia juga mencintai Allah. Kalau itu dasarnya, maka tidak ada neraka, semua pasti masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga diperlukan bab yang kita akan kaji ini. Bukan hanya sekedar cinta, tanamkan juga takut. Kemudian nanti ada bab juga tanamkan sifat harap. Karena tiga perkara ini disebut rukun-rukun ibadah hati. Rukun ibadah hati itu cinta, kemudian takut, kemudian harap. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mempermisalkan tiga ibadah ini seperti seekor burung. Kepala burung itulah al-hub, cinta. Kemudian sayap kanan burung itu al-khawf, perasaan takut. Kemudian sayap kiri burung itu ar-raja, perasaan harap. Kalau burung itu lengkap, ada kepalanya, ada dua sayapnya, dan dia hidup, pasti burung itu terbang. Tapi kalau burung itu hanya ada sayapnya saja, walaupun lengkap dua-duanya, tapi tidak ada kepalanya, terbang burung itu? Burung tidak ada kepalanya? Nggak mungkin terbang, matilah burung tak ada kepala. Okelah ada kepalanya, dia hidup. Tetapi kalau seandainya ada luput dari kedua sayapnya, umpamanya dia takut ada tapi harap tidak ada, itu sama dengan terbang dengan satu sayap. Bisa terbang, burung satu sayap tidak akan terbang. Ataupun mungkin harapnya ada, takutnya tidak ada, sama juga, hanya sayap kiri saja, sayap kanan tak ada, tak bisa terbang juga. Tetapi kalau burung itu lengkap, ada kepalanya, ada kedua sayapnya, dan ada kehidupan padanya, maka burung itu terbang. Itulah ibadah hati. Kalau dalam ibadah itu ada perasaan cinta, ada perasaan takut, ada perasaan harap, maka antum akan merasakan kelezatan ibadah. Karena hanya dengan tiga perkara inilah, tidak usah lagi bertanya macam mana saya tidak bisa khusyuk, macam mana caranya khusyuk, macam mana caranya ingin lezat dalam ibadah. Cukup terapkan tiga ibadah hati ini, itu sebagai jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alamat yang paling jelas kalau kita memiliki sifat khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sur'atun ilallah. As-sur'atu ilallah, bersegera menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis yang mengatakan man khafa adlaj, wa man adlaj balagal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang takut maka dia akan mulai berjalan. Barang siapa yang takut maka dia akan segera berjalan di awal malam.
Dan barang siapa yang berjalan di awal malam pasti akan sampai tujuan. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Lihat bagaimana kata Rasul, barang siapa yang takut bersegera dia berjalan. Kalau takut diam saja. Pamannya antum yang takut hantu, lewat Tamiang sana, tidak ada jalan lain kecuali ke situ. Kalau kita diam saja, enggak mau lewat situ, sampai kira-kira ke tujuan? Ya enggak mungkin sampailah, diam saja kita. Kenapa enggak cepat jalan? Takut aku di situ katanya. Tapi kalau seandainya setakut-takutnya dia tetap berjalan. Bahkan biasanya orang takut itu jalannya akan lebih kencang dibandingkan jalan orang yang tidak takut kan. Kalau tidak takut nyantai saja, enggak takut, biasa saja dia jalan. Coba kalau takut, itu bisa terbirit-birit jalannya tuh. Karena semua disangka setan, pohon pisang setan, pohon nangka setan, takutlah dia, langsung pergi kan, pasti dia akan lari tuh. Lah kalau lari pasti akan sampai di tujuan. Artinya di sini kata Nabi SAW ingin mengatakan kepada kita bahwa di antara tanda kita ini takut kepada Allah adalah ketika kita bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar azan langsung ke masjid gitu. Ketika mendengar ayat-ayat sedekah langsung sedekah. Ketika mendengar ayat tentang keutamaan talabul ilmi langsung belajar, dan begitu seterusnya. Itulah alamat yang pertama, ciri orang itu takut kepada Allah. Kemudian ada alamat yang lebih tampak lagi, di mana orang itu dikatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihadapkan dengan sebuah kemaksiatan. Di hadapannya ini ada maksiat nih. Nampaknya maksiat itu menggiurkan kehidupan dia. Boleh jadi mungkin di hadapannya ada seorang wanita yang mengajak berzina. Ada botol yang mengajak untuk minuman keras. Ada kartu-kartu yang mengajak kita untuk berjudi dan begitu seterusnya. Kalau seandainya kita menghindar dari maksiat-maksiat itu, berarti adalah rasa takut dalam hati. Tapi kalau seandainya kita sambut maksiat itu, ada perempuan langsung berzina, ada khamar langsung diminum, main judi dan begitu seterusnya, dan dia nyaman dengan perkara itu, alamat hatinya tidak takut. Orang yang nyaman dengan maksiat berarti tidak ada takut dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya lihat di dalam Al-Qur'anul Karim kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu dhalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika nasrifu anhu su wal fasha innahu min ibadinal mukhlisin. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya sedang menggodanya. Perempuan ini adalah istri daripada Al-Aziz, dan disebut Al-Aziz itu biasanya orang hebat di Mesir. Kalau orang hebat, pejabat, orang Mesir menganggapnya sebagai Al-Aziz. Jadi wanita ini istri daripada Al-Aziz. Dan ada yang mengatakan dalam beberapa riwayat bahwa Al-Aziz ini tidak bisa memuaskan istrinya. Ada yang mengatakan impoten, ada yang mengatakan apa, intinya dia tidak bisa melayani, sehingga nafsu istrinya kuat. Lah ketika melihat Yusuf yang ganteng itu, yang mewarisi separuh ketampanan Adam alaihi salatu wassalam, tertarik dia, padahal itu anak angkatnya, sudah 10 tahun dirawatnya. Rupanya dari usia 10 tahun sekarang sudah usia 20 tahun, nampaklah ganteng Nabi Yusuf itu. Dan tidak ada manusia seganteng itu kala itu. Yang kedua, dia tidak memiliki kepuasan dengan suaminya. Bagaimana tidak suka dan cinta dengan Yusuf? Makanya dari sini Allah mengatakan, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya mulai menggoda dirinya. Lalu dia menutup pintu-pintunya, jendela-jendelanya, seraya berkata, hai talak, kemarilah wahai Yusuf, mari berzinah denganku. Subhanallah ikhwatu fiddin.
Godaan Nabi Yusuf ini dengan tawaran wanita itu besar. Pertama, Nabi Yusuf itu masih muda, 20 tahun, itu syahwat lagi gede-gedenya. Yang kedua, Nabi Yusuf itu seorang budak. Kemudian dia seorang musafir, jauh dari kampung halamannya. Biasanya orang yang jauh dari kampung halaman lebih mudah maksiat dibandingkan di kampung halamannya. Antum kalau mau maksiat di kampung halaman mikir-mikir kan? Tapi kalau maksiat di kampung orang nggak mikir, orang kampung nggak tahu kok. Kemudian wanita yang di hadapan Yusuf itu bukan wanita biasa, wanita cantik, wanita yang merawat dirinya. Karena biasanya orang-orang yang beruang, orang-orang yang berduit itu, walaupun usianya sudah tua nampak muda kan? Beda kalau seandainya yang uangnya sedikit, biasanya yang muda pun nampak nenek-nenek tua kan? Karena tak pandai merawat wajah. Tapi subhanallah, belum lagi wanita ini yang mengajak zina, dan dia sudah mengeluarkan triknya dengan cara apa? Dia sudah membuka auratnya, dia sudah tutup pintunya, dia sudah tutup jendelanya, tidak ada manusia di situ. Kira-kira nih, kalau posisi antum sebagai Nabi Yusuf, ambil nggak tuh tawaran? Hah? Nggak mungkin nggak diambil kayak antum. Pasti diambil. Karena iman kita ini tidak sekuat Nabi Yusuf. Iman kita ini tidak sekuat Nabi Yusuf. Jangankan anak muda, nenek-nenek pun mungkin diterima pula tawarannya. Tapi iman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memang iman yang kokoh dan menggunung dalam hatinya. Sehingga Allah katakan di sini, dan sungguh perempuan itu telah berhasrat kepada Yusuf. Telah berhasrat. Dan Yusuf pun berkehendak demikian, manusiawi. Yusuf juga berkehendak sebenarnya. Tetapi sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda dari tanda-tanda Rabbnya, tentu dia akan terjerumus kepada perzinahan kan. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian itu. Sungguh Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dari sini syahidnya apa? Yusuf menolak tawaran zina itu. Kenapa? Karena dalam hatinya ada perasaan takut. Dari sini istidlal pengambilan dalilnya adalah alamat takut yang jelas dari seseorang ketika ada penawaran maksiat dia tinggalkan. Dan kalau dia sampai mengambil maksiat itu, apalagi tenang dengan maksiatnya, berarti hilanglah perasaan takut dalam dadanya. Kemudian contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Maryam dalam surah Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattakhadat min duni hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasul rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyah. Lalu dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Ketika itu Maryam yang memang diserahkan oleh keluarganya Imran sudah meninggal. Kemudian istrinya Imran menyerahkan Maryam untuk diasuh di Baitul Maqdis, karena itu nazar dari dirinya. Kalau dia punya anak maka akan diserahkan ke Baitul Maqdis. Maka diserahkanlah Maryam ke Baitul Maqdis, kemudian diasuh oleh kerabatnya, tentu dengan cara undian, dan dimenangkan oleh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Maka Zakarialah yang berhak untuk merawat Maryam. Dan itu sebuah kebanggaan karena Maryam itu anak dari pembesar Baitul Maqdis, keluarga Imran. Sampai agungnya keluarga ini, sampai kita kenal dalam Quran itu namanya Suratu Al-Imran, surah keluarga Imran, keluarga Maryam bintu Imran. Maka sejak itulah Zakaria membimbing Maryam tidak keluar dari mihrabnya. Kerjanya setiap hari hanya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melihat maksiat. Satu hari memang Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu pasti Allah akan buat sebabnya kan.
Innallaha idza arada syai'an ahya asbaba. Itu kaidah namanya. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah buat sebabnya tuh. Tiba-tiba Maryam ingin buang hajat besar. Dan di zaman itu kalau buang hajat ya keluar ya. Kalau zaman saya masih dulu belajar di Yaman saja, masih ada orang yang buang hajat itu di padang pasir. Disediakan kamar mandi pun tak mau, tak keluar katanya. Tetap ke padang pasir baru keluar. Ada orang kayak gitu ya. Ada orang kayak gitu di sini. Mungkin kayak orang-orang yang ditambak-tambak gitu biasanya. Biasa buang hajat ditambak, dikasih kamar mandi umum, nggak ada yang datang kamar mandi umum. Ya tetap aja di situ, alasannya apa? Nggak bisa keluar katanya. Jadi orang-orang dulu itu kalau buang hajat ya cari tempat-tempat yang jauh dari manusia. Lah rupanya di tengah jalan setelah buang hajat, tiba-tiba dihadang oleh laki-laki tampan. Ini bukan laki-laki biasa, laki-laki tampan, basyaran sawiyah. Laki-laki yang sangat tampan, jelmaan daripada Jibril. Dan Jibril ini kalau menjelma manusia tidak sembarang. Di zaman Rasul saja kalau menjelma manusia ingin menemui Rasul, biasanya dia akan meniru sahabat yang paling ganteng. Siapa? Dihyatul Kalbi. Jadi Jibril itu selalu menggunakan wajah Dihyah untuk merubah dirinya menjadi manusia, kemudian berjumpa dengan Nabi. Dan tidak ada manusia terganteng dari kalangan sahabat ketika itu melebihi Dihyah. Kalau dia safar ke Syam itu berjualan, wanita-wanita Syam itu terpelongo saking gantengnya Dihyah itu. Jadi Jibril tidak sembarang dia kalau mau menghadapi seseorang itu, pasti dia akan bermuka manusia dengan muka yang sangat ganteng. Dalam hadis Umar saja lihat bagaimana wabah Jibril itu. Kata Umar bin Khattab, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu syawadi sya'ri, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Dan begitu seterusnya. Datang kepada kami, kata Umar, seorang laki-laki yang sangat hitam rapi sekali rambutnya, kemudian sangat putih sekali dandanannya, dan tidak ada bekas safarnya. Masalahnya di antara kami tidak ada yang kenal dia. Kalau dia orang jauh, kenapa tak kotor badannya? Kalau dia orang dekat, kenapa pula tak ada yang kenal di antara kita? Tapi dengan menunjukkan, Umar menceritakan bagaimana kondisi Jibril yang datang dengan penampilan yang luar biasa, menunjukkan Jibril itu kalau menjelma manusia, maka dia tidak sembarang menjelma. Lah sama juga di sini ketika berjumpa dengan Maryam, menghadap Maryam, Jibril itu berpenampilan dengan sangat ganteng sekali. Tapi Maryam adalah wanita yang dididik untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Maka Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Rabbku yang maha pengasih terhadap engkau wahai fulan, jika engkau bertakwa pergilah dariku. Dan perasaan takut yang ada di hati Maryam menjadikan Maryam tertunduk dan tidak berani memandang laki-laki tampan itu. Padahal dia seorang gadis, tidak pernah melihat laki-laki tampan kecuali hari itu. Tapi perasaan takut mendorongnya untuk menundukkan pandangan, karena tahu bahwa menundukkan pandangan itu bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Jibril mengatakan, inni atau qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Sungguh aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci kelak saat kelahirannya. Itulah Isa bin Maryam. Ini contohnya. Contoh yang kedua, bahwa karena dorongan rasa takut Maryam tidak berani memandang laki-laki itu. Kalau di zaman sekarang subhanallah, seolah-olah tidak ada rasa takut lagi pada hati kita ini. Hari-hari kita memandang aurat yang bukan halal untuk dipandang. Tidak di alam nyata, ya di alam medsos kan. Mamanya tak ada, malam-malam ke mall tak ada wanita, nengok pula di handphone. Nah, itulah kita. Terkadang rasa takut itu sudah tidak ada. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok kata Rasul
yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa kata Rasul? Wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita yang cantik, memiliki kedudukan kaya raya, indah, menawan, bak bidadari, tapi dia menolaknya dan mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jadi berzina dengan wanita itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak dari alamat-alamat seseorang itu tertanam perasaan takut. Taib. Sebelum kita jelaskan perkara yang lain, kita akan menjelaskan tentang keutamaannya. Apa sih keutamaannya? Bagi orang-orang yang menanamkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Pertama, kalau di hati kita penuh dengan rasa takut, pasti yadfa'ul muslim ilal ikhlas. Pasti akan lebih mengundang seorang muslim kepada keikhlasan dalam ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Insan ayat 9 dan 10, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtariran. Inna nakhafu mir rabbina. Di sini syahidnya. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian itu karena Allah. Kami tidak menghendaki dari kalian balasan ataupun syukur. Kami hanya takut dari Rabb kami saja. Menunjukkan apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-khaufu yadfa'ul muslim lil qiyami bil a'malis salihati. Rasa takut mendorong seorang muslim untuk bersegera beramal saleh. Sebutkan dalam surah Nur ayat 36-37. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa itaiz zakati yakhafuna yauman tataqallab fihi al qulub wal absar. Di rumah-rumah Allah yang diizinkan untuk diangkat dan diingat Allah di dalamnya, mereka bertasbih dalamnya di waktu pagi dan petang. Ada seseorang yang tidak terlalaikan karena perdagangannya, karena jual belinya dari zikir kepada Allah, dari menegakkan salat dan menunaikan zakat. Yakhafuna, karena mereka takut kepada Allah akan satu hari yang akan mencengangkan hati dan pandangan manusia. Menunjukkan bahwa takut itu mendorong kita untuk beramal saleh di sini. Kemudian yang ketiga, yaqudu ila takdiris sayyiati wa adami taladzuz biha. Takut itu akan mengarahkan kepada kita untuk berusaha menjauhi sesuatu yang buruk dalam kehidupannya, dan dia tidak akan merasa lezat dengan keburukannya. Kemudian juga yang keempat, sana'ullah 'alal abdi bisababi khaufihi. Yang keempat, Allah akan memuji seorang hamba yang dipenuhi dengan perasaan takut. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Kemudian yang kelima, an-najatu min kulli su'in. Orang yang takut itu akan terselamatkan dari setiap keburukan. Kata Rasul, thalathun munjiat. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita. Khasyatullahi fi syirri wal alaniyah, wal adlu fir ridha'i wal ghadab, wal qasdu fil ghina wal faqr. Kata Rasul, 3 perkara yang menyelamatkan itu: pertama, perasaan takut baik dikala sendirian ataupun dikala keramaian. Yang kedua, adil, baik dikala redha ataupun murka. Yang ketiga, sederhana, hidup baik dikala dia kaya ataupun miskin. Maka 3 perkara ini bisa menyelamatkan hidup kita. Dan banyak lagi, ini di dunia ya.
Kalau di akhirat sudah jelas, pertama akan mendapatkan naungan arsy yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Sebagaimana hadisnya sudah kita baca tadi. Kemudian yang kedua, dia akan merasa aman pada hari kiamat. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan, la ajma ala abdi khaufaini wa amnaini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, tidak mungkin saya kumpulkan bagi hambaku dua perasaan takut atau dua perasaan aman. Maknanya apa? Kalau orang takut di dunia, maka dia orang yang paling aman di akhirat. Tapi orang yang paling aman di dunia, maka dia orang yang paling takut di akhirat. Tidak mungkin orang aman di dunia, aman di akhirat. Takut di dunia, takut di akhirat, mustahil. Karena Allah tidak pernah menggabungkan dua perkara itu. Kalau di dunia kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat kita paling aman dengan Allah. Tapi kalau di dunia kita aman dengan makar Allah, aman dengan maksiat, tenang-tenang saja dia bermaksiat karena aman dari makar Allah, maka di akhirat dia paling takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, an-najatu minan nar. Orang yang takut itu Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Kata Nabi SAW, la yalijun nar rajulun bakat min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi darai. Tidak akan disentuh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai ada kembali air susu balik ke putingnya dan masuk ke dalamnya. Mustahil kalau air susu sudah keluar dari putingnya, dan mungkin balik lagi. Begitulah Allah mustahil akan memasukkan orang yang takut kepadanya ke dalam neraka. Kemudian yang keempat, nailu maghfiratillahi wa rahmatihi. Orang yang takut itu akan mendapatkan rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebuah hadis, ketika di zaman Bani Israel ada orang tua yang semua dosa sudah dilakukannya. Tidak ada dosa kecuali sudah dilakukannya. Apalagi sudah tua. Kemudian ketika hendak mati dia takut. Takut kalau seandainya Allah mampu membangkitkan dirinya, tentu Allah akan mengadab dia dengan adab yang belum pernah terjadi sesudah dan sebelumnya. Saking banyak dosanya itu, takutan dia. Akhirnya dia mengatakan kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal dunia, fa ahrikuni, bakar aku. Kalau sudah jadi abu, maka abu ini sebarlah di semua air lautan dan sungai-sungai di dunia. La in qadirallah, kata dia, kalau Allah sanggup membangkitkan aku, la yu'adzibani bi adzabin la yu'adzibu ahadun minal alamin, maka tentu Allah akan mengadab diriku di mana tidak ada seseorang pun diadab seperti azabku, katanya. Dia tidak sadar bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Setelah dia mati, kemudian anak-anaknya membakar dia, kemudian abunya disebar di semua sungai dan lautan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala betul-betul membangkitkan dirinya, mengembalikan semua abu-abu itu, kemudian menjelma kembali dan dihadapkan di hadapan Allah. Sampai Allah mengatakan, ya fulan ma hamalaka ala ma sana'ta. Hei fulan, bagaimana bisa kau melakukan seperti itu? Kenapa kau lakukan seperti itu? Kau tidak percaya aku ada dan aku sanggup membangkitkan dirimu? Maka orang ini mengatakan, tidak ya Rabb, aku yakin kau ada, aku yakin kau sanggup membangkitkan dirimu, tapi perasaan takut yang menjadikan aku seperti itu, katanya. Kemudian Allah mengatakan, betul, karena perasaan takut Allah tahu, cuma Allah mengetes saja. Betul, dia mengatakan ya. Maka Allah mengatakan, khaufuka adkhaltukal jannah, rasa takutmu menjadikan ku masukkan kau ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara keutamaan takut adalah nailur ridallahi Azza wa Jalla. Dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha tentang mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Bagi siapa yang Allah redai? Liman khasyiya rabbah, bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Dan ingat,
berbahagialah kalau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha itu lawan daripada murka. Artinya kalau kita mendapatkan ridha berarti kita dijauhkan dari murka. Kalau kita dijauhkan dari murka artinya didekatkan dengan surga. Tapi kalau kita tidak mendapatkan keridhaan berarti didekatkan dengan murka. Kalau sudah didekatkan dengan murka artinya didekatkan dengan neraka. Itulah perasaan takut menjadikan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keenam, dukhulul jannah. Allah janjikan dengan dengan surga. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada Rabbnya, maka dia memiliki dua sorga. Ingat, setiap mukmin yang masuk sorga paling sedikit mendapatkan dua istana. Setiap mukmin yang masuk ke dalam sorga paling sedikit mendapatkan jannatan, dua sorga, dua istana. Yang satu solid milik dia karena amalannya. Yang satu milik orang kafir yang masuk neraka dan tidak akan pernah masuk ke dalam sorga, Allah wariskan kepada kita. Makanya Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jannatan, dua sorga. Kemudian yang nomor 7, qurratul ain wan naimul kabir fil jannah. Bukan hanya sorga saja, tapi segala kenikmatan bidadarinya, kenikmatan besarnya semua Allah berikan kepadanya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat pembaringan mereka, artinya bangun tengah malam kemudian tahajud. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah dalam posisi khaufan, takut, wa tama'an, harap, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang kami rizkikan mereka infakkan. Di sini syahidnya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa tidak ada yang tahu seberapa indahnya bidadari itu, dan itu sebagai balasan apa yang mereka telah kerjakan. Dan banyak lagi tentang keutamaan takut itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antara dalil-dalil tentang 3 rukun ibadah itu di surat yang sering kita baca. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah minimalnya 17 kali kan sehari. Itu kalau sholat wajib saja. Kalau sholat sunnah ya banyak kali, karena setiap rakaat wajib baca Fatihah. Ya. Lihat di permulaan Al-Fatihah itu, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin. Kata para ulama, di antaranya Imam Abdul Qayyim mengatakan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kalimat ini melahirkan perasaan cinta. Ar-Rahman Ar-Rahim melahirkan perasaan harap, dan Maliki Yaumiddin melahirkan perasaan takut. Bagaimana caranya? Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Orang kalau memuji tidak lain karena cinta kan? Tidak mungkin orang muji itu karena benci. Rata-rata orang benci tidak mungkin muji. Karena bagaimanapun pujian itu akan jatuh bagi mata-mata pembenci. Tapi pujian itu akan muncul dari mata-mata yang cinta. Kita kalau cinta seseorang pasti dipuji dia. Kalau benci seseorang pasti akan dicela dia. Makanya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu karena cinta kita kepada Allah. Di sinilah lahir perasaan cinta. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ar-Rahman itu rahmat yang meliputi mukmin dan kafir. Ar-Rahim, rahmat yang meliputi bagi orang-orang yang beriman saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kata rahmat dengan 2 nama yang berbeda, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, tapi sifatnya sama, rahmat, kasih sayang. Kasih sayang Allah itu jauh lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya Allah sendiri mengatakan dalam hadis kursi, inna rahmati wasi'at ghadabi, sesungguhnya rahmatku
meliputi kemurkaanku. Makanya kenapa Allah buat pintu sorga itu 8, pintu neraka itu 7. Kenapa enggak disamakan saja pintu neraka 7, pintu sorga 7? Kenapa pintu sorga ditambah 1 jadi 8 pintu? Untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Ketika rahmat Allah itu luas, disinilah timbul harapan. Seberapa besar pun yang kita hadapkan dari dosa-dosa yang kita miliki, kalau kita minta ampun kepada Allah, adalah harapan Allah mengampuni kita, karena Allah itu zat yang maha rahmat lagi maha pengampun. Adapun Maliki Yaumiddin melahirkan perasaan khauf yang kita bahas, karena nanti pada hari kiamat ketika seluruh makhluk Allah dihancurkan, bumi dihancurkan, langit dihancurkan, alam semesta dihancurkan, makhluk yang berakal dihancurkan, mulai para malaikat, para jin dan manusia, semua tidak ada yang hidup, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, dalam 40, entah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, wallahu alam, kata Abu Hurairah. Tapi dalam angka 40 itu terjadi kehancuran yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan nihayatul alam, akhir dari seluruh alam semesta. Ketika semua sudah hancur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berdiri sendirian, kemudian akan mengatakan, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Kalian sudah tahu kekuasaan ini milik siapa? Kalian sudah tahu kekuasaan ini milik siapa? Ya, tidak ada yang jawab, semua sudah mati. Malaikat sudah mati, jin sudah mati, manusia sudah mati. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan ini milik zat yang satu, yang esa, yang bisa melakukan segalanya. Disitulah lahir perasaan takut. Maliki Yaumiddin, dialah raja di hari ketika manusia dibalas oleh Allah dan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lahir perasaan takut. Jadi kalau kita sedang membaca permulaan Al-Fatihah, mestinya kita merenungkan, tanamkan dalam solat kita perasaan cinta, tanamkan dalam solat kita perasaan harap, dan tanamkan dalam solat kita perasaan takut. Maka akan merasakan lezatlah solat itu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.